Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, Kak Evelyn udah siap ya? Siap siap. Oke, dipersilakan untuk Kak Evelyn. Oke deh, halo semua, selamat sore, malam. Kenalin dulu, aku Evelyn, tapi bisa manggil Evelyn atau Eve, bebas. Dan, aku salah satu mentor buat program Virtari Deka VA Hunt 2025 nanti. Dan hari ini kita akan bahas topik yang sangat penting, tapi sering banget diremehin atau mungkin dilupain ya, sama kebanyakan VA, terutama VA yang baru mulai, yaitu soft skills. Kalau biasanya kan kita fokus nih, gimana caranya pakai tools sih atau gimana caranya ngerjain task. Nah, hari ini kita bahas hal yang bisa bikin kamu stand out dari VA atau freelancer lain. Jadi, eee, ini tuh bikin kamu beda gitu, nggak kayak VA-VA lain atau VA-VA pada umumnya. Dan hal-hal tersebut adalah sikap, mindset, dan cara kamu berinteraksi sama klien ataupun tim. So today we'll talk about what separates an average VA from a trusted one, and spoiler alert, it's not just your skills. Yang bikin kamu trusted itu bukan skill aja tapi attitude juga. Now, apa tuh soft skills? Untuk yang kemarin hadir di hari ketiga bareng Kak Hiskia, berarti udah belajar tentang tools-tools yang penting ya buat VA. Nah itu, kalau tools-tools gitu jatuhnya bisa dibilang hard skills. Nah, yang akan kita bahas hari ini itu soft skills, lebih ke arah, sikap dan cara pikir, attitude, atau mindset selagi bekerja, termasuk gimana kamu menghadapi klien atau komunikasi sama klien dan juga tim member. Tentu saja hard skills juga, kemampuan untuk pakai tools, terus ngerti cara pakai komputer dan lain sebagainya itu penting, karena kalau itu nggak bisa ya kamu nggak bisa ngerjain tugasnya sama sekali. Tapi di samping hard skill, soft skills itu juga penting banget karena, kalau misalnya kamu mau diandelin atau dipercaya sama klien, nah ini soft skills, lebih ke arah soft skills. Biasanya soft skills yang bikin klien tuh percaya. Cara kamu bersikap atau berpikir yang bikin klien ngomong, "Oh, orang ini kerjanya patut diacungi jempol." Sekalipun kamu bukan orang yang paling pinter atau jago pakai komputer dan tools-toolsnya. Dengan kata lain, kalau kamu bisa asah soft skills dengan baik, itulah yang akan berkesan sama klien. Hard skills tanpa soft skills itu kayak jago teori tapi nggak pernah praktek gitu loh. Anggap aja ada chef yang hafal sama buku resep, takaran, dan metodenya, pokoknya udah apal di luar kepala lah bisa ngelakuin itu semua. Itu kan hard skills ya. Tapi karena dia nggak pernah bener-bener nerapin, pas disuruh masak, belum tentu selancar itu. Atau misal aja kan salah satu soft skills itu, komunikasi ya, kemampuan komunikasi. Jadi anggap aja ada, pelanggan yang minta masakan tertentu tapi dia, mmm, alergi sama salah satu bahan. Tapi karena dia nggak pinter komunikasi, dia nggak dengerin atau dia nggak konfirmasi ulang, akhirnya pas masak dia tetap masukin, ingredients tersebut. Kan jadi kacau balau ya. Mungkin enak sebenarnya, enak, sempurna masakannya, tapi pelanggan nggak suka, nggak puas, jelas dong karena alergi dia kan ke-trigger, kayak gitu. Nah, kenapa sih soft skills ini penting banget buat VA? When clients can see you, your words, tone, and initiative become your reputation. Karena di dunia kerja remote, terutama sebagai VA ya, seperti yang kita semua tahu, kamu jarang ketemu langsung sama klien. Jadi yang bisa bikin mereka percaya sama kamu bukan cuma hasil kerja, tapi cara kamu komunikasi, respon kamu waktu ada masalah, dan gimana kamu bisa inisiatif tanpa harus disuruh. Soft skills ini juga yang bikin klien mau kerja sama kamu lagi, kasih bonus, bahkan rekomendasiin ke orang lain atau klien-klien lain. Jadi bisa dibilang, soft skills itu yang bikin kamu jadi VA yang dicari-cari, bukan sekedar VA yang seadanya, kayak gitu. Oke, ya ini pokoknya tadi yang aku jelasin ya kenapa soft skills itu penting buat VA. Karena udah udah kelihatan semua kan? Oke, udah aman ya. Kalau udah paham kenapa soft skills penting, sekarang kita mulai dari skill pertama yuk, yaitu problem solving. There's no such thing as constant smooth sailing. Nggak pernah itu yang namanya kita naik perahu terus selalu lancar, nggak ada ombak, nggak ada kendala apapun. But be prepared to fix problems quickly and responsibly. Yang lebih penting itu gimana kita menghadapi kendala-kendala seperti itu ya. Dan dalam dunia VA, kamu pasti sering banget nemuin masalah kecil maupun besar. Misalnya, data nggak sinkron lah, udah ngelaporan ke klien tapi klien nggak lihat, email template error, atau klien tiba-tiba minta format laporan baru. Nah, soft skill yang penting di sini itu cara kamu mikir dan nyari solusi, bukan nyari alasan. Misalnya, kalau file klien rusak,
Terus, VA yang punya problem solving tuh nggak akan langsung panik atau cari-cari alasan atau nyalahin sesuatu gitu. Dia bakal langsung bilang aja, "It seems that the file has an error. Let me check first, the previous version and then maybe I can back it up from that previous version." Itu contoh aja. Nah, s sa contoh skenario lain gitu, habis submit laporan ke klien terus ternyata klien bilang ada missing file. Nah, itu gimana tuh nge-handle-nya? Pertama, penting buat jangan langsung panik. Cek dulu apakah salah kasih link shared drive, kalau enggak, cek shared drive-nya langsung. Misal pas cek shared drive emang benar filenya hilang, entah gagal upload atau apa, ya langsung, we fix that problem, cepat upload ulang, terus update ke klien dengan short apology. Kalau udah jangan lupa review proses pengerjaan kamu supaya nggak terulang. Kayak kenapa sih bisa sampai ada, yang nggak ke-upload terus, langsung laporan aja. Mungkin next time bisa bikin checklist buat double check supaya setelah udah upload sebelum lapor double check lagi, bener nggak ini semua filenya udah ada yang mau dilaporin. Nah itu contoh problem solving plus komunikasi yang baik, gitu. Nah, terkait dengan problem solving, kadang solusi itu nggak datang dari hal yang biasa-biasa aja, makanya kita perlu creativity. And creativity is about improving how work gets done, not painting rainbows in Canva. Jadi bukan berarti kamu harus jago desain atau bikin konten estetik gitu ya. Yang dimaksud di sini tuh kreativitas dalam jarak cara berpikir dan bekerja. Misalnya, klien minta kamu bikin laporan mingguan, tapi terus datanya dari berbagai sumber. Kalau kayak gitu kan bakal time consuming, bisa aja sih ngerjain manual, tapi kan bakal makan waktu lama banget. Nah, kalau kamu kreatif, kamu bisa cari cara lebih efisien, misalnya pakai formula di Google Sheets, atau bikin template otomatis or a reusable dashboard supaya setiap minggu itu save time banget, kamu tinggal automate pakai formula yang ada atau tinggal pakai template yang udah ada, itu kan mempercepat pekerjaan. Kalau misalnya juga bingung gitu ya, kayak formula Google Sheets, aku juga bukan orang yang apal formula Google Sheets, tapi seringkali ya dalam pengalaman pribadi kalau misalnya ada kepentingan buat automating, laporan gitu ya di Google Sheets, kan banyak tuh formulanya, aku tinggal Google aja. Internet is really our best friend, you can just Google jelasin isunya, perlu apa di Google Sheets, and then nanti ChatGPT bakal kasih bisa deh, kayak gitu. Ya itu banyak perlu trial error sendiri juga sih. Atau contoh lain, misal kamu social media manager, terus kamu disuruh sama klien bikin caption. Nah, creativity di sini tuh, kamu harus pelajari dulu si, suara, halo Kak Deryl, Agak suara bermasalah ya? Ya, sekarang udah tadi agak nge-lag, agak putus-putus. oh iya boleh diinfoin dari mana ya? Supaya bisa diulang kalau Sampai ada yang hilang. ChatGPT tadi Sampai yang, ChatGPT. apa namanya, pakai Google Sheet, terus kalau nggak ngerti formulanya Ah. bisa nanya dari situ sih tadi. Iya ya iya ya, oke, iya, kayak gitulah ya, sekarang kan udah ada ChatGPT enak gitu, dulu nggak ada, jadi harus bener-bener lebih cari tahu sendiri di Google, tapi ya even without ChatGPT you can do it lah dengan Google, internet internet, bisalah cari apa aja di internet, udah banyak yang ngasih formulanya. Aku tadi ngasih, contoh lain sih, misalnya, kamu kerja sebagai social media manager, terus disuruh bikin caption sosial sosial media, itu creativity di sini kamu berarti harus pelajari dulu gaya bahasa yang atau brand voice-nya klien dan company, dipelajari dulu dari material-material yang ada, dari website kek, postingan sosial media yang lama, apa aja. Dan setelah udah kamu pelajari, dari situ, that's where your creativity kicks in, gimana kamu bisa bikin caption-caption baru yang masih konsisten dengan brand voice kayak gitu. Dan kalau misalnya bingung, again, we have ChatGPT sekarang. Bisa kamu ajak ngobrol, brainstorm ide dan lain-lain. Tapi ini aku udah mention ChatGPT ya beberapa kali, bukan berarti kita bergantung penuh dengan ChatGPT. Karena kalau dari awal, kita juga nggak paham harus apa atau nggak ada ide sama sekali, ngobrol sama ChatGPT juga pasti bingung dong ya mau prompt-nya apa. Nanti kalau kayak gitu malah jadi ngobrol ngalor ngidul. Jadi penting banget buat tetap asah kreativitas pikiran kita sendiri dan ingat bahwa ChatGPT itu hanyalah tool untuk bantu kamu.
So, creativity itu bukan cuma soal hasil yang keren, tapi cara menemukan jalan baru supaya bisa nyelesain tugas lebih efisien, yang lebih memudahkan kamu juga in the long run, kayak gitu. Selain kreatif, menurutku ya, PA itu juga perlu banget satu hal ini yang disebut inisiatif, karena ini yang bikin klien inget sama VA kebanyakan. Initiative shows ownership, that you're in control, not just taking orders. Jadi kamu emang pegang kendali, nggak cuman disuruh-suruh aja. Dan klien tuh paling suka sama soft skill-nya ini. Karena VA yang punya inisiatif berarti nggak cuma nungguin klien aja. Jadi kan klien harus bentar-bentar ngasih tahu, kan itu juga time consuming buat mereka. Kalau, VA bisa inisiatif mereka senang banget. Misalnya, kamu kerja jadi social manager tuh, kan ada content calendar kalau jadi manager. Terus ada kalanya kalau jadi media manager itu, sama klien udah dikasih, kontennya segala macam di konten kalender dan tugas kamu misalnya mungkin cuman nge-schedule atau ngasih caption aja, pokoknya posting aja, kayak gitu. Tapi kalender sama kontennya udah dikasih. Ada yang kayak gitu. Terus misalnya, ini hari Sabtu nih, hari Sabtu tapi kamu lihat yang minggu depan kok masih kosong ya kalendernya. Nah, kalau kamu punya inisiatif, kamu yang bakal datang duluan ke klien nanya, "Saya lihat konten kalender minggu depan masih kosong, mau saya bantu draft dulu?" Bisa kayak gitu. Daripada nunggu klien yang, ngabarin, karena bisa aja klien sendiri lupa, sibuk, dan segala macam, terus tiba-tiba hari Senin dateng, nggak ada konten kalender sama sekali kan gawat ya. Nah, itu sederhana, tapi nanya kayak gitu doang tuh sebenarnya kan sederhana, tapi itu nunjukin ke klien kalau kamu tuh beneran perhatian, peduli, dan siap bantuin klien tanpa harus diarahin terus-menerus. Contoh lainnya dari pengalamanku pribadi, klien tuh ngasih banyak tugas sekaligus. Biasanya dia ngasih urutan prioritas untuk setiap tugas juga, tapi kali ini dia lupa. Jadi, what do I do? Ya tentu saja aku yang inisiatif tanya ke klien, "Hi, just checking in. Should I proceed with task A first or focus on task B since it's closer to deadline?" Nah, dengan aku punya inisiatif kayak gini, ini klien udah berapa kali bilang, "Wah, VA yang satu ini benar-benar bisa diandelin," kayak gitu. Nah, dalam praktiknya walaupun udah berusaha sebaik mungkin pasti ada aja ya kesalahan dan di sinilah pentingnya kita know how to handle mistakes. So, for this part ini, it's not about never making mistakes. It's about a mature response that can earn more trust than pretending nothing happened. Jadi bukannya, nggak boleh bikin kesalahan sama sekali ya, bukan berarti dengan menguasai semua soft skill ini artinya kita jadi sempurna, jadi VA nggak pernah bikin kesalahan, bukan kayak gitu. Lebih ke gimana sih kita handle ketika kita bikin kesalahan. Karena namanya juga kita manusia ya, nggak ada yang sempurna, kayak gitu. Sorry. Nah, semua orang pasti, udah menguasai nih semua soft skill, bahkan hard skills juga jago. Tapi yang namanya manusia ya seperti yang aku bilang tadi nggak sempurna, jadi pasti pernah ada aja kejadian slip-slip, salah kirim file, lupa deadline, atau salah format. Nah, tapi yang penting tuh gimana kamu nanganin, kesalahan seperti itu. Dan kuncinya sebenarnya cuma 3. Akui kesalahan kamu, jangan salahin ya don't blame other people, other team members, atau nyalahin internet, atau apalah bikin alasan ngeles-ngeles kayak gitu, jangan. Sebisa mungkin jangan. Kedua, perbaiki secepatnya. Jadi kan, setelah udah tahu nih kesalahannya apa, you acknowledge it and then you quickly, fix your mistakes. 3, lanjut kerja dengan sikap profesional, yaitu pikirin gimana caranya supaya nggak terulang lagi. Ini bisa employ soft skill yang udah aku sebut sebelum-sebelumnya, your problem solving skills and your creativity skills, jadi pikirin dengan 2 skill tersebut gimana sih supaya ke depannya nggak mengulang kesalahan yang sama terus. Misalnya aja, kamu salah input angka gitu ya, lagi ngerjain data entry, terus ada yang nggak teliti, salah, terus, klien ngeh nih, terus negur. Nah itu jangan ngeles, cukup bilang, "Thanks for catching that. I've corrected the mistake and double check the others. I'll add a review checklist next time to avoid this." Nah, bisa dilihat kan di sini tahap ketiganya yang gimana supaya nggak terulang lagi, yaitu bikin review checklist. Supaya next time ngerjain bisa double check, ingat double check, dan itu kan meminimalisir kesalahan gitu. Klien pasti jauh lebih menghargai kejujuran dan tanggung jawab daripada kesalahan itu sendiri.
Next, kita bahas profesionalisme. When you act like a partner, clients treat you like one. Profesionalisme itu bukan cuma soal bisa kerja cepat, tapi juga gimana kamu bersikap dan berkomunikasi secara konsisten dan juga nggak bawa-bawa perasaan pribadi, kayak gitu. Hal-hal lainnya yang termasuk profesionalisme itu tepat waktu, etika komunikasi, nggak balas chat seenaknya gitu ya, dan komitmen. Misalnya, kalau kamu dikasih tugas, terus kamu janji kirim hasilnya jam 5 sore besok. Ya berarti kirim sebelum jam 5 sore besok atau pas 5 sore itu masih oke, tapi jangan terus kirim telat banget kayak jam 9 malam besok terus bikin alasan, "Tadi lagi sibuk, sorry I was busy," or making excuses kayak gitu jangan sampai. Kalau misalnya emang, ada kendala gitu ya, kayaknya, ini juga ada kaitannya sama time management gitu ya. Kita harus pinter-pinter manage time dan kira-kira dari jadwal kita besok tuh kita sesibuk apa dan kalau dikasih tugas hari ini, bisa pikirin besok tuh kira-kira bisa nggak ya beres jam 5. Kalau misalnya jam 5 kayaknya nggak beres mending bilang dari awal gitu ya, dari sekarang ke kliennya, "I think I would need more time to work on this. But I will definitely send you as soon as possible." Pokoknya mending transparan gitu ya dari awal, kayak gitu. Daripada, obrol janji gitu ya di awal, "Oh besok bisa jam 5," and then nggak bisa ngerjain, itu kan sangat-sangat tidak profesional ya. Dan profesionalisme itu juga berarti kamu bisa tetap tenang dan sopan, bahkan ketika klien marah atau stres, kayak gitu tuh jangan dimasukin ke hati. Karena cara kamu ngadepin tekanan kayak gitu itu yang mencerminkan, keandalan kamu sebagai VA, kualitas kamu sebagai VA. Bagian dari profesionalisme juga termasuk kemampuan memahami nada bicara, perbedaan budaya, dan empati. Jadi, this is still related and empathy is basically like, empathy in communication builds bridges even across continents. Soft skill ini juga penting banget terutama kalau kamu sebagai VA mau mulai, kerjaan yang paling banyak tuh customer support. Kalau kamu jadi customer support nih empati penting banget. Jadi baik ke team member, baik ke klien, baik ke customer yang nanti kamu handle, komunikasi dan empati ini penting banget. Kamu harus bisa memahami apa yang sebenarnya klien mau. Bahkan kalau dia nggak menjelaskan dengan detail atau ngomong secara eksplisit gitu. Kadang soalnya masalah kerja tuh bukan karena kamu nggak bisa, tapi karena salah paham. Itu pasti banyak terjadi, apalagi kalau beda culture, ada language barrier segala macam, itu pasti, rife banget lah buat yang namanya salah paham tuh terjadi pasti, eee, lebih rentan. Jadi biasain buat klarifikasi, misal kamu ngomong ke klien kayak gini aja, "Sekedar konfirmasi, untuk caption ini mau pakai tone yang lebih formal atau santai ya?" Kayak gitu tuh, lebih oke gitu, mending klarifikasi aja daripada kamu sok tahu gitu kan ya. Nah, empati juga penting saat klien punya bad day, seperti yang aku bahas tadi, jangan diambil hati kalau dia misalnya balesnya singkat-singkat atau ketus. Karena, again ya, we work remotely gitu sebagai VA most most of the time dengan klien yang dari berbagai belah negara. Jadi komunikasi kemungkinan akan banyak strictly lewat chat atau email, pasti ya kalau yang namanya chat sama email bukan kayak verbal, "Aku ngomong kayak gini," itu sangat-sangat rentan kesalahpahaman. Bisa aja menurut si klien dia biasa aja kok, ini emang style ngobrol dia di chat sama email, tapi buat kita itu terkesan ketus. So, di sini penting banget buat belajar baca situasi dan nggak langsung negative thinking atau diambil ke hati. Dan jaga mindset positif supaya komunikasi kita ke klien tetap profesional. Contoh aja daripada bilang, "You didn't send the file." Bisa bilang, "I'm afraid I couldn't find the file. Could you please resend it when you have a moment?" Kayaknya sama aja pesannya, memang sama aja, tapi "You didn't send the file" itu kan singkat banget dan, apa ya, negatif gitu, kayak langsung accusing, "Gara-gara kamu nih, kamu nggak kirim filenya." Nah, kita kan bisa bungkus pesan yang sama dengan cara yang lebih positif, "I'm afraid I couldn't find the file. Could you please resend it when you have a moment?" Di situ kan lebih kesannya kayak, wah, kita apa, "Wah, nggak bisa nemu nih, bisa tolong bantuannya nggak?" Kayak gitu. Itu kan lebih positif daripada yang "You didn't send the file," kayak gitu. Karena VA yang bisa ngerti klien tanpa bikin drama itu langka banget dan sangat berharga menurut mereka. Bener deh. Nah, ngomong-ngomong soal kerja bareng orang lain, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu teamwork across time zones.
Good teamwork isn't about chatting all day, it's about clarity, respect, and coordination. Sebagai VA, kamu nggak selalu kerja sendirian. Kadang-kadang, udah apply kerjaan, dapat klien, terus ternyata klien ini udah punya timnya sendiri dan kamu gabung dengan, tim yang sudah disediakan klien itu. Dan, biasanya, klien yang hire VA atau freelancers, berarti timnya juga terdiri dari orang yang, di berbagai belahan dunia, kita nggak tahu juga. Dan, karena hal tersebut, kamu harus bisa adaptasi dengan time zone dan cara kerja yang beda. Misalnya klien atau tim member lain di US, dan kitanya di Indonesia gitu ya. Berarti jangan kaget kalau klien atau tim member lain tuh baru aktif jam 9 malam, karena menurut mereka jam 9 malam di kita, di US itu kan baru jam 9 pagi, baru mulai kerja tuh. Nah, ini penting juga makanya dari awal buat langsung transparan aja, bilang ke klien, kamu tuh availability-nya gimana? Apakah kamu bisa kerja di jam US atau kamu bisanya kerja di jam Indonesia? Karena tergantung klien, ada juga yang strict, harus kamu kerja di jam yang sama, ada juga yang nggak masalah kamu kerja jam Indonesia, asalkan everything still, apa ya, is up to date gitu ya. Kamu beneran up to date, kerja kamu udah sampai mana, ya komunikasi sama, tim member lain jelas, itu nggak masalah. Dan teamwork juga berarti nggak boleh egois, harus siap bantu dan koordinasi supaya kerjaan tim tetap lancar seperti yang aku bilang tadi, walaupun time zone beda gitu ya, tetap penting buat up to date supaya nggak ada yang miss prosesnya. Kalau perlu gunain tools kayak ClickUp, Notion, Google Workspace, sama Loom biar semuanya tetap terorganisir. Sekarang kan udah banyak tuh tools yang bisa bantu orang dari belahan dunia manapun kerjasama dan tetap up to date. Contoh paling simpel ya Google Workspace itu yang aku yakin lah kita semua udah familiar atau udah pernah pakai. Dan di Google Workspace mau itu Google Docs, Google Slides, atau Google Sheets itu ada, histori pengerjaan. Jadi bisa lihat siapa ngedit apa, di jam berapa, kayak gitu, ya kan. Kalau nggak ketemu waktu buat meeting, juga bisa anjurin klien pakai Loom. Dari pengalamanku pribadi, ada tuh klien yang karena jamnya kita nggak pernah ketemu, akhirnya dia briefing tugas ke aku tuh lewat Loom recording. Jadi dia bikin Loom recording aja sendiri, nunjukin cara kerjanya, habis itu dikasih ke aku, dari situ aku belajar. Selanjutnya aku juga laporan dengan bikin Loom recording, aku, rekam diri aku sama share screen pakai Loom, aku jelasin aku udah ngerjain ini aja gitu, selama seminggu, kayak gitu. Itu juga, Loom Loom recording juga bisa buat kayak, jelasin permasalahan yang ada dalam pekerjaan atau bikin video dokumentasi SOP, karena kadang-kadang sebagai VA kamu mungkin ditugasin apa gitu ya, atau belajar tools apa, begitu kamu nguasain kamu diminta bikin video SOP-nya supaya kalau tim member lain mau ngerjain atau mau pakai tools-nya, udah gampang tinggal lihat video kamu. Ada yang kerjaannya kayak gitu juga, gitu. Ya, kira-kira itu semua soft skills yang mau aku share hari ini. Tentu saja ya, ada banyak soft skills lainnya, tapi menurutku yang ku share hari ini tuh yang basic banget kalau kamu mau jadi VA yang sukses dan diingat klien. Terutama karena kebanyakan yang aku bahas ya hari ini, itu suka terlupakan gitu ya. Mungkin nggak tahu karena nervous atau language barrier atau apa gitu ya, ada aja gitu yang bikin lupa. But remember, clients hire skills, but they keep you for your attitude. Kesimpulannya, soft skills itu basically yang memperkaya hard skill, supaya kamu, bisa earn trust. Dan kedua, bikin kesalahan itu nggak apa-apa, yang nggak boleh itu bikin alasan atau bersikap terlalu defensif. Ketiga, asah rasa keingintahuan, proaktivitas, dan juga empati. Keempat, sebaik apapun resume atau CV-mu, sekeren apapun ya, kayak udah belasan tahun lah, pengalaman, puluhan tahun pengalaman, jago tools banyak, hampir semua tools bisa, terus bahasa bahasa juga banyak yang dikuasain, soft skills juga. Tapi, kalau prakteknya soft skills kamu nggak muncul, ya kamu nggak akan diingat gitu. Hard skills may get you the job, but it's the soft skills that keep you employed. Dan kalau bingung gitu ya, caranya gimana nih ngasah soft skill kan kayak lebih fake ya daripada hard skill, kayak nggak sejelas gitu hard skill tools yang bisa dipelajari. Ya tentu saja harus banyak latihan, disiplin, dan jaga konsistensi. Kalau perlu bikin checklist atau di-list aja poin-poin penting dari materi aku hari ini, ditaruh di Post-it note atau di kertas yang bisa kamu tempel di mana kalau kamu kerja tuh kamu pasti lihat. Itu kan jadi kayak reminder atau mantra setiap kamu kerja. Sekian dari aku, terima kasih. Saya kembalikan ke host Kak Daryl, silakan.
Mungkin kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab ya, ke Q&A. Dipersilakan, Kak. Halo, Kak. Baik. Halo Kak Halo, Kak. Khairil, terima kasih. Hal iya, sama-sama, Kak. Semangat balik Su-degree lagi. kemarin. Iya Kak. Sederajat sedikit. Oke, silakan, Kak. Baik, permisi Kak Evelyn, ini saya mau menanyakan Mhm untuk progress report itu secara periode harinya itu klien luar lebih enak yang mana ya Kak? Untuk secara propernya apakah kita setiap 3 hari ataukah weekly itu kita laporkan progresnya dari apa yang kita kerjakan. mhm Itu untuk pertanyaan yang pertama, sorry. Untuk pertanyaan yang mhm. kedua itu, apakah klien dari luar itu ada yang cocok misalkan kita bikin, mmm, progres di spreadsheet, nanti kita tinggal kirim aja ke klien link-nya. Jadi mereka juga bisa monitoring misal dari task pertama 1, 2 itu sudah beberapa kita centang, 5 dari 10 task begitu. Apakah secara pasif itu mereka juga, eee, prefer ataukah mungkin lebih menyukai yang aktif kita yang interaksi begitu, Kak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke. Sebenarnya aku Oke, kayaknya Kak. bisa gabung 2 pertanyaan ini. Aku langsung jawab aja Kak, Deni? Ya, monggo silakan, Kak. Oke. Sebenarnya, kayaknya dari 2 pertanyaan itu aku bisa gabung jadi satu jawabannya bahwa itu beda-beda tiap klien. Karena personally aku dari pengalaman udah pernah ngalamin yang semuanya. Ada yang minta report daily, ada yang minta report per 3 hari, ada yang minta mingguan, ada yang minta per 2 minggu, bener-bener variatif. Ada juga yang biasanya nggak minta report, langsung tahu dia link-nya dan dia langsung lihat di situ. Bahkan explicitly bilang, "You don't need to report to me every day, I monitor your work every day." Ada yang bilang kayak gitu. Jadi untuk jawab itu aku cuman bisa bilang dari awal komunikasi sama klien waktu kan pasti ada tahap interview ya, tahap ngobrolin dulu sebelum ada kontrak dan lain sebagainya, eee, pastiin sama klien, preferensi dia tuh gimana, "Would you like me to report, on a daily basis or would you like, a weekly report?" Kayak gitu aja diklarifikasi dari awal nggak apa-apa kok, gitu. Sudah terjawab belum ya pertanyaannya? Sudah, Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih. Jadi kembali lagi ya ke deal-deal-an di awal sama klien seperti apa, prefernya seperti apa, ya kalau memang ada yang nggak mau direcokin tiap hari, ya kita bisa mungkin suggest atau emang ditawarkan langsung yang 3 hari atau per minggu, mungkin gitu ya, Kak, ya? To Bener-bener sum up variatif, this. karena ada juga yang ya Mhm. itu, ada yang minta, report-nya pakai loom recording, jadi harus record video, ada yang minta tertulis, jadi udah ngerjain di spreadsheet yang dia pun bisa lihat, tapi aku tetap harus nulis laporan harian, itu ada yang kayak gitu juga. Ada yang nyantai, nggak perlu, jadi aku paling perlu update aja sesekali, kayak sekali dikasih task, begitu task itu beres aku cukup chat, "I've done the task you've given me, please check." Udah kayak gitu doang, bahkan nggak perlu ngasih link karena dia udah punya link ya, kayak gitu dikomunikasiin dari awal aja sih. Kayak gitu, Kak, tipsnya. Oke. Baik, Kak Daryl, Kak Su Evelyn, terima kasih untuk tipsnya. Saya izin turun dari stage. Halo, Kak Fitri ya? Halo? Halo halo, Oh, halo halo halo. Iya, suara silakan, Kak. saya ada? Ada, Kak, Kedengeran kedengeran aman. kedengeran. Oke, Kak Evelyn aku mau tanya, Mhm. idealnya, seorang VA ini soft skill yang harus dimiliki tuh berapa banyak ya? Apa harus semuanya atau gimana? Itu aja Kak, makasih. Oke, menarik menarik, itu pertanyaan yang menarik. Aku kira bakal nanya, "Soft skill mana nih yang paling penting?" Tapi baru ini aku dapat pertanyaan, "Haruskah semuanya?" Untuk jawab itu, aku cuman bisa bilang soft skills itu, menurut aku ya, lebih kayak good traits. Jadi kayak, kebaikan lah dalam hidup, kayak kejujuran, kebaikan, hal-hal kayak gitu, eee, mungkin kita bisa nanya, "Haruskah aku bisa semua kebaikan, kebajikan dalam dunia ini?" Ya tentu saja ya, manusia tidak sempurna, kita pasti slip up, susah gitu ya buat menguasai itu semua. But there's no harm, kayak nggak ada salahnya buat kita mencoba mencapai semuanya itu dikuasai gitu, dilatih pelan-pelan aja. Kayak sebenarnya kan di luar, yang aku bahas hari ini juga banyak gitu ya, kayak
kedisiplinan atau ketelitian itu juga hitungannya, soft skill gitu ya. Eee, tapi nggak semua dari kita bisa mengasah semuanya langsung dalam sehari gitu ya. Aku emang, realistically speaking makanya aku cuman share yang ini karena menurut aku ini yang penting gitu ya buat basic mulai. Karena misalnya aja kamu orangnya nggak teliti, itu bikin kesalahan jadi misalnya input angka salah, terus klien nanya, at least you have soft skill yang, itu tadi aku bilang, apa, yang problem solving atau, ownership, apa, mau bertanggung jawab gitu ya kalau, handling mistakes ya, handling mistakes kayak gitu. You know how to handle mistakes. Eee, menurutku ini penting karena itu kalau misalnya ada soft skill lain yang kamu kurang ahli dan itu bikin kesalahan dalam pekerjaan, soft skill yang aku share hari ini, itu berguna banget buat hal-hal kayak gitu, gitu. Eee, tentu saja ya hal-hal kayak gini emang nggak bisa dalam sehari, emang butuh waktu seperti yang aku bilang, perlu dilatih, perlu disiplin, perlu mindset, perlu konsistensi juga, dan kenapa tipsku di akhir juga lebih kayak naruh di Post-it notes gitu, terus ditempel di mana gitu, itu lebih kayak mantra dalam sehari-hari, seperti itu. Kira-kira terjawab nggak ya? Oke Kak, jelas, makasih. Sama-sama. Sama-sama Kak Fitria, terima kasih juga pertanyaannya. Ini ada pertanyaan menarik nih dari Kak Cipta, apa nih, misalnya klien hire beberapa VA termasuk ke Evelyn, namun sebagian atau mayoritas VA yang di-hire si klien ini, attitude-nya either kurang bagus atau memang karakternya kurang cocok aja. Misalnya ada VA yang sok Mhm. tahu, ada yang belagu, ada yang meremehkan kita. Di satu sisi secara profesional kita tetap harus perform terhadap klien yang hire kita. Di sisi lain harus berhadapan dengan, dan bekerja sama dengan VA lain yang attitude-nya kayak gitu, yang buruk Mhm. sama malah cenderung toxic. Apa ada tips and trick nggak, Kak? Ini Kak Cipta kenapa nggak mau naik ke stage ya? Padahal pertanyaannya bagus loh. Iya, bagus loh, bagus banget pertanyaannya. Iya. Oke, Oh, langsung ada aku jawab mau nih. mau naik tuh mau Oh, naik tuh ya, kayaknya Kak 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 Cipta. Oke Kak Cipta silakan. Nggak jadi? Oh ya udah, bantu dijawab aja Kak langsung. langsung aja ya, Malu-malu kucing nih Kak jawabnya. Cipta ini. Oke, itu pertanyaannya bagus sih, personally I've been in that position, aku pernah di posisi kayak gitu ya. Jadi dikelilingin toxic environment, team member yang suka ngomongin di belakang atau bahkan kayak, eee, jatuhnya fitnah sih, itu aku pernah ngalamin. Eee, menurutku supaya menjaga profesionalisme, kalau menurut aku ya, ini menurut aku, selama sikap negatif atau kayak gitu tuh yang apa, kayak nggak diremehin atau ada yang belagu, ada yang sok tahu segala macam, selama mereka kayak gitu tapi nggak mempengaruhi kerjaku buat klien, that's fine. Aku bakal nggak ambil hati karena ini balik lagi kayak yang aku bilang tadi, kalau misalnya ada kejadian-kejadian kayak gitu ya, ke-push, bete segala macam dan itu nggak cuman klien, kalau ada tim member kayak gitu, nggak usah diambil ke hati menurutku. Selama Selama kerjamu nggak terganggu. Tapi kalau misalnya sikap mereka yang kayak gitu tuh mengganggu kerjamu, kayak apalagi di customer support yang biasanya kerjanya dengan tim member lain dan tim member lain tuh sikap negatifnya bikin komunikasi sama salah satu customer kacau, menurutku, ini juga salah satu bentuk profesionalisme buat langsung konfront aja, tapi bukan berarti kayak ngajak gelut ya, bukan kayak ngelabrak juga. Kayak bilang, baik-baik aja, "I saw you, doing this to another client, or I saw you, reporting this to the supervisor. May I ask, what is the issue here, and what can I do to make, our work relationship better?" Kayak gitu, konfront aja baik-baik ngomongnya. Kalau misalnya again ya, yang namanya komunikasi dalam bahasa Inggris mungkin kita bisa gitu ya, lancar dalam bahasa Indonesia, tapi terus bingung ngomongnya secara tactful yang baik-baik dalam bahasa Inggris tuh gimana, bingung. Ya, ada ChatGPT guys, tinggal minta ChatGPT jelasin dalam bahasa Indonesia, terus minta ChatGPT bantu ini gimana sih ngomong dalam bahasa Inggris yang sopan dan baik kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya udah sampai ngeganggu kerjaan, dan kalau misalnya kita udah coba kayak gitu ya, sebenarnya kan kita udah berusaha profesional gitu, udah berusaha komunikasi sama tim member ini, sebenarnya masalah dia sama kita apa dan kita tuh bisa gimana gitu ya buat improve permasalahan ini. Kita udah profesional di situ, and then it still continues anyway, abis itu
mereka masih tetap toxic, masih tetap belagu, masih tetap ya mungkin bahkan, ngelaporin enggak ke supervisor atau ke klien gitu, ke bos kita. Menurutku di titik kayak gitu, you better find a new job. Karena kalau udah kayak gitu dan misalnya kamu ke nggak dapet backup gitu ya dari klien, kamu udah coba jelasin ke klien juga secara profesional, situasi kamu dan, kamu nggak dibelain atau itu kan berarti sebenarnya, si work environment si pekerjaan ini sendiri tuh udah jadi toxic. And if you've done the best you can, udah coba profesional, udah coba fair segala macam, you're doing your best, tapi itu tidak berubah, then this is, this is just a bad, job for you gitu ya, environment-nya tuh udah emang toxic and you have to find a better job yang, environment-nya nggak se-toxic ini demi kebaikan kamu juga, kayak gitu. Itu pendapatku sih. Semoga sudah terjawab Gitu kah, Kak Kak Cita. Cita? Luar biasa sih, saya sampai tertegun lagi mendengar jawabannya. Stay profesional ya, Kak, ya. Tergantung juga, Mhm, stay bad bad attitude apa yang implikasi attitude-nya gitu mhm kan. mhm, Apakah memang dan bener seberapa sampai mempengaruhi. mempengaruhi kerjaan kita ya, Kak, ya. Kalau Mhm mhm mhm. nggak ada implikasinya ya udah, biarin aja dia kayak gitu, yang penting kerjaan gue beres gitu ya Mhm kan. mhm, betul, iya, dan kalau Mhm. emang benar-benar parah gitu ya, emang benar mempengaruhi, itu cobalah profesional aja, langsung konfront, ngomong, either ke tim member, ke klien juga boleh sebenarnya. Tapi bukan berarti kayak ngegosipin juga ya, bilang aja fair, "I did this and then they did that and, that caused issues," kayak gitu, jelasin aja ya apa adanya, kayak gitu. Dan kalau emang Nah things itu, are not improving, ya seperti aku bilang, cari kerja lain, karena itu udah nggak baik. Kak Diah tuh mau nanya tuh. Kok ada 2 nih? Oh, kok ambil Kak dua-duanya, satu siapa dari duluan Kak ini? Diah dulu. Kak Kartika antri ya? Kak Diah dulu deh. Oke, terima kasih Kak, izin bertanya ya. Ya. Itu sebenarnya sudah saya chat di kolom chat, ngomong masalah Oh ya. sifat gak enakan. Padahal kan gak enaknya tuh kadang sesekali dimanfaatin juga sama beberapa orang kayak gitu. Sebenarnya saya belum pernah dapat klien luar, cuma dapatnya klien, lokal. Tapi kalau umpamanya kayak Mhm klien mhm. yang UMKM gitu, kadang kan Mhm. perjanjian awalnya itu umpamanya saya jadi community manager aja, tapi tiba-tiba sama klien tuh, "Mbak, bisa nggak kalau sekalian handle sosmed?" Nah, sifat tidak enakan ini akhirnya, "Tugasnya apa aja ya, Pak?" Kayak gitu. Nanya balik, "Cuma anu kok Mbak, upload," gitu. Awalnya cuma upload beneran, tapi selang 2 bulan berjalan tiba-tiba sekalian ngeditin konten, kayak gitu. Terus waktu itu saya bilang, "Pak, buat perpanjangan sesudah 3 bulan kontrak, saya bikin kayak surat perjanjian kayak surat KPI aja ya Pak ya," gitu. "Nggak usah Mbak, ribet, saya nggak mau baca yang ribet-ribet, pokoknya saya mau chat aja." Ya Allah, kata saya, ya udah ya udah." Gitu Kak, terima Itu kasih. bagus pertanyaannya, dan aku benar-benar paham ya yang namanya yang namanya kita orang Indonesia kayak udah ingrained banget gitu ya perasaan sungkan, itu aku paham banget sih. Tapi ini beneran related sama soft skill yang aku sebut tadi, profesionalisme, karena ini emang termasuk dalam ranah profesionalisme sebenarnya kalau kamu dikasih kerjaan apa, perjanjiannya apa, apalagi, ada kontraknya gitu ya, udah dijabarin di kontraknya kerjaan kamu tuh apa aja. Menurutku ya, nggak ada salahnya sih buat, nanya ke klien, tapi bukan berarti jangan nanya, mau konfirmasi aja gitu, menurut original agreement, kerjaan saya tuh ini aja, di-list aja menurut original agreement kerjaan saya, job desk-nya apa aja itu di-list aja, nggak apa-apa menurut aku ya. Emang pasti ada rasa nggak enak, tapi namanya profesionalisme, yang tadi aku bilang jangan diambil ke hati itu ini termasuk gitu, soal perasaan nggak enak dan aku tahu memang susah ya, memang butuh latihan juga, tapi ini juga demi kebaikan kita sendiri gitu. If we're not acting professional about it, ya kita bakal terus-terusan di-take advantage, ya nggak sih? Kayak gitu. Dan itu juga, setting a very unhealthy standard buat VA industri atau freelancer lain. Jadi misalnya kamu udah keluar dari kerjaan itu, dia bakal mikir, "Oh, VA yang terakhir nggak apa-apa tuh digituin, berarti VA yang baru harus mau digituin kayak gitu juga." Itu tuh yang bikin, banyak kejadian
Karena apa, banyak klien ngerasa entitled tuh ya karena gitu, pernah dapat VA yang di-take advantage dan nggak pernah, bikin boundaries yang jelas, dan itu mikir klien bahwa hal itu tuh baik-baik aja, padahal enggak gitu. Ya menurut aku balik lagi itu profesionalisme, kita harus bisa bikin boundaries ya walaupun nggak enak, tapi lebih baik diperjelas sekarang daripada nantinya kamu juga sengsara sendiri dan kalau kamu sengsara jatuhnya burnout, kalau kamu burnout itu kerjanya juga jadi nggak bagus, kayak gitu. Menurut aku sih gitu. Terjawab nggak ya kira-kira? Terjawab, Kak, cuma aku penasaran nih kalau mungkin Kak Evelyn udah pernah dapat klien orang luar ya, kira-kira ada kejadian serupa gitu nggak, Kak, yang tiba-tiba mereka nambah-nambah kontrak Jadi kerjaan di tengah, apa terus Kak Evelyn nambahin kontrak kerja baru atau gimana? Atau ngasih tahu rate harga atau gimana, Kak? Terima kasih. kalau yang kejadian sama aku tuh awalnya dia ngasih, jadi aku sebagai social media manager, terus dia ngasih konten sama, pokoknya konten-kontennya dia udah kasih, udah tersedia. Tugasku cuma ngepost ke sosial media, bahkan caption, kalender, kayak jadwal segala macam tuh dia udah bikin. Aku cukup organize itu dalam Google Sheets. Jadi sebenarnya dia udah punya gitu ya jadwal, konten segala macam, tapi belum ada konten kalender gitu ya, belum jelas. Jadi aku bikin kan di Google Slides, aku bikin konten kalendernya, jadwalnya biar rapi, termasuk supaya aku nggak track ini udah ke post atau enggak, postnya linknya kemana kayak gitu. Nah, terus tiba-tiba nih udah jalan 2-3 minggu, dia tiba-tiba nanya, "Kamu aku lihat di, profile pernah ngerjain lead sourcing nih, berarti kamu bisa dong cariin leads influencers," gitu. Terus awal aku pikir, oke, dia sebenarnya ngasih jatah kerja tuh 4 jam seminggu. Misalnya aku kerja posting sosmed tuh sebenarnya cuman habis 2 jam lah seminggu, kalau aku kerjanya lama-lama udah kebiasa efektif kan, efisien, lama-lama jadi cuma 2 jam. Terus ada sisa 2 jam, awalnya aku bilang, "Oke, sure, I'll do it." Awal aku kerjain, gitu. Terus tapi begitu minggu itu habis, kan udah tuh 4 jam seminggu habis. Terus minggu depannya, ya udah, berjalan seperti biasa, sosial media konten dan lain sebagainya. Terus dia bilang, "Can you find me more influencers?" Di situ aku bilang, "I'm sorry but, I have no more time to spend on, sourcing more leads." Aku bilang di situ, eee, di samping posting sosial media, aku harus manage, konten, komen-komen atau balesin chat, atau outreach ke leads yang udah ada dan itu semua yang masih dalam kontrak awal ya. Jadi sebenarnya kontrak awalnya selain aku posting sosmed tersebut, aku outreach ke leads yang dia udah punya, tapi dia pengen nambah nih list, influencer-nya kayak gitu. Nah, aku bilang aja di situ, udah nggak ada waktu karena di samping, itu sosmed tadi sama outreach dan handle komen segala macam jadi moderator, I have no time, buat lead sourcing. Dan itu biasanya kalau klien luar, mereka fair aja, mereka bakal ngomong, "Oke, I will see if I can increase your hours per week," gitu. Nanti dia dia bakal ngomong, dia bakal menyadari, "Oh iya ya, this is out of the agreement dan itu sebabnya aku nggak punya waktu," mmm, dan mereka bakal mikir apakah mereka butuh banget, kalau mereka butuh banget biasanya, mereka bakal, "Oke, I will increase your, work hours," kayak gitu ya, jadinya minggu depan jadi 6 jam per minggu misalnya. Kayak gitu, kan berarti aku jadi punya waktu lebih dan dapat duit lebih juga dari situ, gitu. Itu Oke, Kak Kak, dia. terima kasih ya. Maaf jadi 2 Ah, pertanyaan. ah, Nggak apa-apa nggak nggak apa-apa. apa-apa, sama-sama. Jadi Sharing nggak perlu aja. takut ya, Mhm, stick to the contract ya. Apalagi kalau profesional teman-teman aja. join agency, itu pasti ada yang, melindungi kita untuk tetap stay to the contract sama klien-klien yang istilahnya nakal ya. Apalagi di Virtari, lawyer-lawyer kita nih handal-handal banget untuk tetap, apa namanya, bikin klien kita stick to the contract, kayak gitu guys. Kalian promosi biar naik gaji hostnya. Oh gitu aja, Kak. Oke. Terima kasih Kak Dia. Ada lagi yang ingin ditanyakan udah? Oke, sudah live. Ini kayaknya kita agak molor ya, kita belum, sedikit bermain guys. Masih ada mini test yang akan diberikan sebenarnya. Oke, kita tahan dulu ya untuk, pertanyaannya. Kita mau, eee,
main game dulu. Nah, jadi ini nih, teman-teman diminta untuk, memberikan jawaban apa ketika klien, eee, merasa pekerjaan teman-teman tuh masih kurang atau mungkin ada kesalahan. Apa yang akan teman-teman jawab? Mungkin untuk konteks case-nya bisa dibantu Kak Evelyn seperti apa? Monggo Kak Evelyn. Oke, heeh, ya. Oke, sorry, bentar. Ini konteksnya, kalau udah submit kerjaan nih, dikasih tugas, terus udah submit kerjaan, terus klien bilang, "Ini nggak bagus nih, ada salah nih." Dan gimana cara kamu respon secara profesional dan tetap fokus sama solution fokus. Jadi yang penting gimana solusi, sambil tetap profesional, kayak gitu. Oke, apa Oke, mau ada yang stage atau ada yang jawab mau di naik ke komen aja nih? stage? Oke, Kak Hapsyah bersedia berarti. Halo Kak Hapsyah. Halo. Oke, Halo, oke, langsung aja, langsung I'll aja. play Kayaknya in kalau English ya. bisa diskusi langsung sama kliennya kali ya. Tadi karena di chat aku ketiknya jadi, "Thank you for your feedback. I'm sorry to hear the work didn't meet your expectation. Could you please share more details about which parts you like me to improve? I'll be glad to Right. make the necessary revisions to align with your vision." Atau kalau bisa diajak diskusi langsung lebih enak, kayak misalnya, "Saya sudah mengerjakan pekerjaan berdasarkan deck atau arahan yang diberikan. Jadi apabila ada yang mau disempurnakan, mari kita diskusikan bersama." Gitu nggak sih? Suara aku hilang, maaf ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Sebenarnya udah jelas bagus kok. tuh jawaban-jawaban. Sebenarnya jawaban-jawaban yang teman-teman kasih tuh udah bagus ya, udah memperhatikan, tadi yang aku jelasin. Tapi coba nih dengan real case, berani nggak? Aku jadi klien nih, anggap aja kita lagi meeting, aku jadi klien, Kak Hapsya jadi PA-nya, gimana? Boleh. Boleh. Okay, let's start. Hi Hapsya, thanks for the list. I've received your report, but unfortunately, many of these leads don't fit our target at all. Could you please explain why that happened? Hey, Evelyn, I actually already did the lead according to our previous agreement, but if there's something I can help, or if there's something you need to be more aligned with the company vision, or there's something I need to accomplish, I am open to any discussion. Okay. So, langsung saya kasih feedback aja ya. Boleh. Tadi Kak Hapsyah, bilangnya langsung, "Hi Evelyn," terus abis itu lanjutin dengan, "I actually already did the leads according to your, target." Nah, menurut aku alangkah lebih baiknya daripada ngomong kayak gitu ya, bilang gini, "Could you please point out or explain or clarify, um, which leads don't fit our target at all." Mungkin misalnya emang kita ngerasa udah kok ngikutin instruksi, tapi buat langsung bilang, "Udah kok," itu kesannya defensif gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya dari, pas balas pertanyaanku tadi, klarifikasi dulu sama kliennya, kenapa dia bisa mikir ini leads-nya nggak sesuai target, kayak gitu. Seperti itu. Hmm. Bisa juga clarify, could you please clarify if it's all the leads that don't fit your target or just some? Because, I'd be happy to revise or, find new leads, kayak gitu. But I need to make sure first, why you think that these leads don't fit, your target at all. Dengan nanya kayak gitu, selain klarifikasi, klien juga jadi terinsentif buat jelasin, lebih spesifik, kenapa sih ini nggak sesuai target, mungkin dia bakal jelasin, "Oh ini sebenarnya udah bener niche-nya," misalnya misalnya ya, tugasnya tuh nyari influencer leads gitu ya, di beauty niche, terus misalnya dia bilang, "Oh iya udah bener ini sebenarnya dia, beauty influencer, tapi dia, follower-nya 10M, itu terlalu gede buat bisnis kita, kalau kita reach out, dia pasti nggak akan ngewaruk kita," kayak gitu. Mungkin itu yang bikin nggak fit the target, kayak gitu, misalnya ya, seperti itu. Jelas nggak? Siap, jelas. Berarti kita, instead of "Saya udah begini-begini," lebih ke kalimat pertamanya ada, Mhm mhm mhm. "Bisa tolong dielaborasi dulu nggak Pak?" Kayak gitu-gitu berarti ya? Jangan langsung "Saya Mhm udah mhm begini dulu," mhm gitu. mhm.
karena kesannya defensif dan itu bisa bikin klien bete kayak, "Aku nih, VA defensif banget sih, orang aku udah cek kok, aku udah cek sendiri." Kan klien jadi ngerasa takutnya gitu ya, klien juga jadi ngerasa insulted kayak, "Orang udah ngecek kok, emang salah, kok ini orang defensif," gitu ya, bisa kayak gitu. Jadi hindari gitu ya, ngomong kayak gitu. Mending baiknya aku salahin kayak, "Oh, I'm sorry, if there were, mistakes, could you please elaborate?" Kayak gitu. "Could you please point out, the mistake?" Kayak gitu. Oke, mantap. Thank you, Kak Oke, Evelyn. Mantap mantap. terima kasih, mantap. Jangan denial dulu, jangan defensif dulu ya, Kak, ya. Nanti Heeh. takutnya Betul. kliennya kayak apa, dikandani kok ngeyel arek iki kan. Bahasa Nah Jawanya iya mungkin gitu itu. ya. Bener bener. Oke, terima kasih banyak Kak Hamsya udah Ya berani makasih untuk ya, Kak Hamsya. Makasih Kak Daryl, Kak Evelyn. oke, terima Mhm. kasih juga Kak Evelyn jawabannya luar biasa. Daging banget kata Kak Kartika belajar banget di bagian ini tuh di kolom komen. Iya, emang tujuannya kita di sini juga belajar semua ya teman-teman. Terima kasih Kak Ahyar, terima kasih Kak Evelyn untuk materinya. Terima kasih juga semua, Oke, terima kasih Kak Daryl, Kak Agyar juga, semua tim. mungkin sekian dari kami. Ya, atas nama seluruh tim yang bertugas pada malam hari ini dan juga pemateri, saya pamit undur diri. Mohon maaf untuk Eee, banyak kekurangan dan kendala yang kita alami selama ini, selama 6 hari kita bersama ini, semoga dimaafkan. Dan apabila ada kesalahan kata yang menyinggung perasaan teman-teman, bukan maksud kami untuk menyinggung perasaan teman-teman, tapi kami ingin teman-teman semua dan kita bersama-sama juga belajar dan terus berproses bersama di Virtari. Oke, sampai jumpa untuk teman-teman, di peserta audisi DKVA-Han, kita bisa berjumpa lagi di audisi yang akan datang. Oke teman-teman, selamat malam dan sampai jumpa. Dadah. Terima kasih semua, selamat malam.